Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang ini kita bincang-bincang dengan Bapak Ustadz Mulyadi Muslim. Topik kita siang ini adalah kebersihan hati, kesucian hati. Siap. Hati yang bersih. Nah, apa kira-kira itu Ustadz? Pokoknya sekitar itulah. Itu kita. Jadi kalau bidang pertanian itu kan pelaku ada petani. Ya. Ada pengusaha yang bergerak bidang pertanian. Ya. Baik pedagang saprodi, Ya. maupun pedagang hasil panen. Ya. Macam-macam terlibat di pertanian itu, atau pemilik tanah, atau petani itu sendiri, macam-macam. Nah, seputar ini kita perbincanganlah kebersihan jiwa dan kesucian hati. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Rajon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanggawan Inspirasi, membicarakan tentang kebersihan jiwa, kesucian hati bagi kita di lingkup pertanian. Ini sebenarnya sama dengan pekerjaan atau profesi yang lain ya. Itu memang harus hadir sejak dari awal. Ketika kita akan bercocok tanam, ketika kita memelihara tanaman, berinteraksi dengan kawan-kawan sekitar, gitu. Petani dengan sesama petani, peladang sama peladang, dengan penyuluh, pokoknya dengan semua masyarakat sekitar lah. Termasuk pengusaha pertanian. Termasuk pengusaha pertanian, pedagang, kios-kios, dan semuanya ya. Ya. Harus ada kebersihan jiwa, kesucian hati gitu. Bahwa kita ini makhluk sosial ya, yang satu sama lain saling punya keterikatan dan kebutuhan. Kita ini bergantung kepada semua pihak. Saling bergantung. Saling bergantung. Maka semangatnya seharusnya adalah semangat tolong menolong. Nah, kalau misalnya kita sama petani, petani sama petani misalnya, atau peladang sama peladang, bahwa kita melakukan usaha yang sama itu betul ya. Tapi rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban kita bekerja mencocok tanam semaksimal mungkin sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau kita punya ilmu, pengalaman, kita harus bagi. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas, semangat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Jangan tolong menolong untuk ujungnya dosa dan maksiat gitu. Nah, ada juga tuh tolong menolong ujungnya dosa. Bisa jadi kan, misalnya bersekongkol menganiaya orang lain, bersekongkol untuk menipu orang lain, merugikan orang lain, itu kan dosa. Ya. Makanya kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong yang ujungnya adalah dosa dan permusuhan. Nah, kalau misalnya tidak mungkin Allah ingatkan itu kan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kita yang punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala butuh bantuan orang lain, butuh pertolongan orang lain. Kita butuh ilmu, butuh pengalaman. Kita bagi dengan ya, itu benar tuh. Misalnya seorang pedagang pestisida, juallah pestisida dengan jujur, yang tidak palsu. Ya. Yang tidak, jangan manipulasi, jangan kedaluarsa. Karena kalau itu seandainya terjual itu menganiaya. Oke, menganiaya ya. Yang parahnya lagi kan karena orangnya berutang ke kios kita. Kalau dia gagal, jangan apa dia bayar utang, coba. 2 kali lipat itu terzolimi dia kan. Jadi panennya gagal, hutangnya nggak terbayar. Nah, jangan jual juga hal yang palsu. Ya. Itu contoh ya. Nah, yang berutang betul juga. Petani kan berutang misalnya. Ya. Jangan sampai terniat tidak bayar utang. Ya. Semangat kebaikan. Nanti pedagang yang bangkrut, kemana kita mau beli? Nah, ini kan saling berkait ya. Itu yang saling berkait. Termasuk pedagangannya juga. Pedagang. Ya, karena pedagang apa? Supaya barangnya laku atau supaya banyak untung, tekan harga. Nah, kalau petani tidak mau dia bertani, barang siapa mau dibeli? Siapa dibeli ya? Nah, kan susah. Ya. Nah, jadi semangatnya itu kita jadi pedagang pestisida kah, atau bibit kah, atau kita sebagai pengelola lahan, semangatnya itu
Jiwa yang bersih, hati yang suci. Kebersamaan. Tidak ada iri dengki, tidak ada busuk hati, ya. Tidak ada permusuhan. Jangan bersaing gitu. Kalau semangatnya adalah semangat bersaing, bertanding, berarti kan untung rugi, kalah menang, ya. Nah, kalau itu akan merusak persaudaraan, akan merusak dalam bahasa agama namanya ukhuwah kita sesama pelaku praktisi pertanian, ya. Nah, misalnya kita punya niat misalnya panen kita saja yang berhasil, sukses, punya kawan sebelah, kalau bisa gagal, ya. Yang keren apa teknologi itu dia simpan, tidak dia beri ke kawannya, sengaja itu ada juga. Ya itu tidak betul. Karena dia berharap dia aja yang panen, harga kan mahal. Bisa juga begitu, Pak. Nabi SAW pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, John. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijam minan nar. Siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu pengalaman yang dia punya tentang itu tapi dia sembunyikan. Nah, tidak dia jawab dengan jujur. Atau dia nggak jawab dengan jujur. Dia manipulasi, kan? Iya. Kata Rasul, ini ancaman, ya. Betapa berbahayanya perilaku seperti ini. Kata Rasul, uljima yaumal qiyamah bilijam minan nar. Dia akan dikekang di hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Jadi kan menyedihkan. Kita sholat, kita puasa, bahkan karena kita sukses menjadi petani, kita bayar zakat, pergi haji dan umroh. Tapi perilaku, ilmu yang kita punya tidak kita bagi, atau orang bertanya kepada kita baik-baik, nggak jujur, nggak dijawab dengan apa adanya, nggak jujur, pertanggung jawabannya akhirat, kan sia-sia jadinya. Nah, dikekang di neraka. Dikekang di mana, Ustaz? Nah, dibelenggu di neraka. Coba bayangkan, kan sia-sia jadinya, kan. Jadi jangan ada, mohon maaf para pelaku pertanian, ya, dimanapun berada yang mendengar diskusi kita di channel Dango Inspirasi ini, jangan ada iri dengki, jangan ada busuk hati, jangan ada keinginan untuk menipu atau menganiaya kawan kita. Tidak jujur aja kita menjawab, itu dosanya besar, ya. Ya, karena berbohong. Berbohong merugikan orang. Nah, bayangkanlah kalau misalnya kita sendiri dibohongi oleh orang, apa rasanya? Ditipu oleh orang, gimana rasanya, kan? Padahal dari hasil pertanian itu kita akan menafkahi anak istri. Dari hasil pertanian itu kita akan bayar anak kita sekolah. Tapi karena kita dapat ilmu yang salah, informasi yang keliru, seperti tadi, kan, misalnya pestisida yang sudah kadaluarsa atau pestisida yang salah kita pakai, mati semua tanaman. Nggak ada juga kawan-kawan tuh dia ganti kalengnya dengan merek lain. Ada juga dengan tertipu orang. La ilaha illallah. Ada juga yang berlaku itu. Nah, ini kan risikonya dikekang di neraka itu. Kalau kita yakin Allah itu ada, kita yakin kematian itu pasti, kita yakin ada surga dan neraka. Ini bukan urusan ini Ustadz ini cerita akhirat surga neraka. Enggak, ini betapa pentingnya kita dalam kehidupan sehari-hari, rasa badun sana, rasa persaudaraan gitu. Sukses kawan kita ini kan bermanfaat bagi kita ini. Iyalah. Ya. Aturan dia akan berhutang kita, tapi dengan dia sukses tidak perlu dia berhutang kita, kan? Dia lancar sekolahan. Nah, apalagi misalnya, mohon maaf, ternyata yang bertanya ini atau yang minta ilmu pengalaman ini keponakan kita juga, sekampung dengan kita. Kalau sekampung pasti itu. Sekaum bisa suku malah. Suku gitu, kan. Ya, ini maaf, kita sekali lagi minta maaf ke kawan-kawan petani, ya. Kalau ada yang seperti itu, mari kita kembali ke prinsip-prinsip persaudaraan dalam agama kita, diajarkan seperti itu. Jangan berbuat dosa, jangan menipu orang lain, jangan menganiaya, jangan menzolimi gitu. Bahkan mohon maaf, jangan-jangan ini kalau itu merata di kita, di lahan-lahan pertanian seperti di Mapro Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Agam atau daerah lain misalnya, kita khawatir itu yang menjadi pemicu Allah menegur kita gitu. Karena kita tidak berbaik-baik dengan alam, tidak berbaik-baik dengan khalifah di permukaan bumi ini, itu manusia gitu.
Itu kan antar petani misalnya, dan pedagang juga ada itu Pak. Jadi ketika ada petani beli sarana pengendalian hama, beli racun misalnya, itu yang pedagangnya berupaya di mana yang banyak laku aja. Artinya campur dengan ini, akhirnya seharusnya hanya sebotol orang beli 4 macam. Campur. Ya berarti kan mengenai kan? Mungkin tanpa sengaja, atau penting banyak laku kan gitu aja. Iya, makanya itu orang terniaya. Ya makanya itu semangatnya kan, semangatnya bahwa kita berusaha jadi pedagang misalnya untung itu betul. Ya. Tapi carilah keuntungan dengan cara yang benar. Keuntungan yang wajar. Ustaz, racun itu dicampur belum tentu dia bagus. Jadi tercampur tidak cocok nanti jadi nol dia. Yang rugi petani. Rugi. Nah, kan mengenai orang lagi. Mengenai. Dikekang di neraka. Ya Ustaz? Ya. Nah, itu jadi bagus pengajian ini Ustaz. Ini perlu kita komunikasikan di mana-mana ini. Ya karena mungkin kawan-kawan petani tidak bisa hadir di masjid mendengarkan ceramah para ustaz kan. Minimal kita ikuti channel ini kan supaya. Nah besok ini memang para ustaz datang ke kelompok kami. Tidak hanya orang pertanian. Siap. Ya. Supaya usaha kita ini berkah gitu ya. Iya. Nah, berkah itu kan hasilnya melimpah, ya, manfaatnya banyak, bertahan lama. Nah itu kan berkah itu. Ya. Kalau misalnya kita untung besar, sekali saja setelah itu kita rugi, apa gunanya? Untung sekali ruginya berulang-ulang gitu. Biarlah kita untung sedikit tapi berkah bertahan lama gitu. Nah gitu juga kawan-kawan petani, karena takut nanti hasil pertaniannya sama atau melebihi lalu kita sembunyikan atau kita tipu kawan kita dengan ilmu atau pengalaman kita punya yang sebenarnya A kita bilang B, atau misalnya kalau menggunakan pestisida A lalu kita bilang pestisida C, nanti ujungnya kan kawan kita juga yang teraniaya. Kecuali mohon maaf ya, orang ini bermusuhan dengan kita, lalu kita balas, itu dibolehkan. Tapi itu boleh sisi manusia boleh membalas. Tapi kalau kita orang beragama, tidak boleh. Kalau kita orang beragama, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Kalau sisi manusia kita ditinju orang boleh tinju, itu manusiawi. Tapi kalau kita orang beragama, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kecuali kita tidak ada berkaitan dengan agama gitu. Kecuali kita tidak yakin Tuhan itu ada gitu. Nah, tapi fenomena alam pun juga menunjukkan seperti itu kan. Karena ada ketidakseimbangan atau ketidakadilan, akhirnya kan kita dapat imbasnya. Kita kira membunuh hewan hama yang sebenarnya tidak mengganggu kita, itu tidak ada efeknya. Kan ada efeknya kan? Ada. Merusak alam ada. Merusak alam kan? Nah, jadi ini semangat kita berusaha ini adalah semangat kebersamaan ya. Jangan ada iri dengki, jangan ada sakit hati, jangan ada kecemburuan, jangan ada permusuhan, persaingan ya. Karena pasti itu merugikan. Ya. Merugikan kita pribadi, keluarga, dan kawan-kawan sekitar kita kan. Nah kalau merugikan kita, apa ujungnya? Kan semuanya teraniaya kan? Semua rugi. Semua rugi. Nah. Baiklah Ustaz. Itu. Jadi ini terjadi tuh ya? Ini fakta. Fakta ya. Nah, makanya alam ini semakin murka mungkin gara-gara ini juga. Iya. Ya. Karena kita tidak menjaga keseimbangan. Iya. Seharusnya kita ini sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah pemakmur bumi, seharusnya menjaga keseimbangan itu dengan perilaku-perilaku yang baik. Iya. Ya, punya integritas, bermoral, beretika. Baik, Ustaz, kawan-kawan semua. Terima kasih, Rajan. Ya, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Rajan. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.